Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu praktikum otomasi industri, yaitu dengan dosen mata kuliah Bu Trimaya Kadarina STMT. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang dua persoalan ini. Itu yang pertama, buatlah program berikut pada komputer seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua, simulasikan PLC dan catatlah ke tabel percobaan. Oke, pertama-tama marilah terlebih dahulu kita bikin ladder diagramnya menggunakan aplikasi yaitu GXWorks. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kita pilih yang FX5. Klik OK. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk loadingnya. Oke, sudah masuk ke dalam tampilan. Ya, di awal kita menggunakan yaitu NO ya, atau normally open dengan nama X0. Lalu outputnya itu T0 atau timer dan dengan nilai K100. Lalu di sininya kita pasang out pakai H T1 dan dengan nilai K500. Oke, di sininya kita pasang out ST2 dengan K-nya K80. Oke, langsung saja kita jumperkan. Oke, selanjutnya di bagian sini kita pasang T0-nya ya. Dengan output Y1. Lalu di sininya kita pasang T1 atau timer 1 dengan output Y2. T2 dengan output Y3. Lalu di bagian sininya kita pasang X1-nya RST, outputnya ST2. Nah, sepertinya sudah selesai. Jadi untuk ladder ini sudah sesuai dengan gambar dari contoh ini ya. Oke. Oh ya, sebelum kita menjalankan, marilah terlebih dahulu kita melihat tabel ininya ya, tabel percobaannya. Apa sih yang di poin-poin apa sih yang diberikan gitu terhadap ladder diagram tersebut? Kan ada timer T0 ya, timer T0 ada timer on delay standar atau non retentive dengan preset K100. Jika time dash adalah 100 milisecond, maka waktunya adalah 100 dikali 100 milisecond, artinya 10 detik. Jadi K100 ini adalah 10 detik. Lalu di timer T2 itu adalah 0,5 detik. K500 adalah 500 dikali 1 milisecond ya. K500 dikali 1 milisecond berarti 0,5 detik. Selanjutnya yaitu timer ST2. Timer ST2 itu waktunya itu 80 dikali 100 atau 8 detik. 8 detik di 10 detik, 0,5 detik, dan 8 detik.
outputnya itu Y1 akan aktif setelah T0 selesai. Y1 akan aktif setelah T0 selesai. Setelah T0 selesai. Dan Y2 akan aktif setelah S1 selesai dan Y3 akan aktif setelah ST2 selesai. Dan untuk tabel percobaannya itu seperti ini ya. Langkah, ada 11 langkah, aksi dan input, kondisi awal, off, semuanya off, ini off, semua input keadaan mati, input kanal di on kan, T1 menghitung, semua off, ini timer mulai aktif, ST2 menghitung, terus yang ketiga setelah 0,5 detik X0 masih on, dan masih ini ya, masih banyak lagi ya. Jadi ini adalah percobaan keseluruhannya gitu terhadap ladder diagram tersebut hingga 11. Dan ketika eksternalnya off kembali maka semuanya akan off. Oke, nanti untuk link simulasinya akan saya letakkan di sini. Langsung saja kita coba untuk menjalankannya ya. Reboot all dulu. Kita untuk mengecek apakah ada masalah gitu dalam programnya. Sepertinya sudah tidak ada, langsung saja kita jalankan online simulation, start simulation. Oke, kita pilih execute. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sepertinya sudah. Kita klik close. Silang, lalu saja kita coba jalankan ya. Coba dari sini kita jalankan. Menjalankannya online. Shift enter ya. Oke, karena di samping itu ada detiknya ya. Yang K100 itu sampai 10 detik dia mulai. Oke. Ketika klik X1 maka dia akan off untuk output yang Y3-nya. Jika dijalankan lagi, dia tidak akan aktif ya jika sudah dijalankan. Coba ininya kita matikan dulu. Ininya kita matikan. Coba kita lihat dulu waktu mulai berjalan dan LED Y2 mulai menyala, lalu LED output ketiga mulai menyala dan output pertama mulai menyala gitu. Dan ketika tombol X1 ini ditekan ya, atau diaktifkan, maka Y3 akan mati gitu. Dan ketika ininya dimatikan juga atau dinyalakan, maka hal itu tidak akan mempengaruhi output dari Y3 tersebut gitu. Dan untuk mematikannya kita perlu menekan Y3 bisa menyala ya ketika output ST-nya ini sudah mencapai 8 detik gitu. Dia mati, dia diaktifkan, dan setelah 8 detik maka si Y3 ini akan aktif. Dan ketika tekan X0 ini maka ininya dimatikan, maka semua output ataupun apapun itu bebannya akan tidak aktif gitu. Oke, jadi begitulah terkait dengan
implementasi dalam menjalankan suatu ladder diagramnya ya. Oke, kita reset, klik silang. Oke, jadi untuk link simulasinya akan saya letakkan di sini. Dan begitulah penjelasan dari saya terkait dengan mata kuliah praktikum otomasi industri. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.